Ya pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Alang Laweh, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang bentrok dengan satuan polisi Pamong Praja. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berujung ricuh. Seorang penjual bensin eceran mengamuk dan nekat menyiramkan bensin ke arah petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang membongkar lapak. Keributan tak terhindarkan saat petugas mulai menertibkan pedagang yang berjualan di atas badan jalan sepanjang kawasan Alang Laweh. Sejumlah pedagang menolak ditertibkan dan melawan sehingga bentrok. Petugas terpaksa mengamankan satu pedagang karena dianggap sebagai provokator. Adanya usaha dari pelaku dari pelanggaran ini untuk melakukan perlawanan kepada personel atau petugas. Nah, memang ada beberapa dari personel kita yang disirami dengan bensin atau pertalite, dan itu memang berupaya melakukan provokasi beberapa orang dan berhasil kita amankan. Sebelum penertiban, pemerintah Kota Padang telah berulang kali memberikan surat edaran dan mengimbauan kepada pedagang agar tidak berjualan di atas badan jalan. Namun karena tetap membandel, petugas terpaksa melakukan penertiban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan di dalam karung. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan dua perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu, dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu, masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu, kayak bawa apa ya, beras gitu pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya, Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu, ini pak dari si Anu gitu, berapa gitu karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang. Jadi ini ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu, dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang itu, seperti itu, jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka, yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya, yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya Sudewo terjerat OTT KPK di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia ditangkap diduga karena terlibat praktek jual beli jabatan perangkat desa. Bupati kontroversial Pati, Sudewo, ditangkap KPK di Kudus, Jawa Tengah. Sosok yang sebelumnya hendak dimakzulkan oleh warganya itu diduga terciduk KPK terkait praktek jual beli jabatan. Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapan awak media, Sudewo berjanji tak akan bohong dan akan mengatakan apa adanya kepada penyidik KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Gimana Tidak Pak? boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya? Tidak Jadi, boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak sih? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati, Pak. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Setibanya di gedung KPK, Sudewo tak banyak bicara. Ia langsung digelandang masuk ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat. Bersama Sudewo, ada 15 orang lainnya yang juga diamankan oleh KPK. Selain perkara jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo juga dijerat dengan kasus korupsi proyek kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun, Maidi, tersangka kasus korupsi gratifikasi, fee proyek, dan CSR Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan di dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega, dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. 3 tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana. Kuasa hukum para tersangka pun menyindir Egy Sujana dan Damai Lubis yang kini sudah bebas dari status tersangka karena mengajukan restoratif justice. Tiga tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurniatri Royani, dan Rizal Fadilah. Kuasa hukum Ahmad Hosinuddin menilai pemeriksaan klaster pertama penyidik tak gunakan KUHP dan KUHAP baru. Ia pun melontarkan sindiran kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang menempuh jalan damai dengan kubu Jokowi. Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Hosinuddin juga menambahkan restoratif justice yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Harilubis bukan berarti menyatakan ijazah Jokowi asli, namun justru upaya memecah belah kesepahaman para tersangka. Kini usai status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis dicabut, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi menyisakan 3 orang di klaster 1 dan 3 orang lainnya masuk dalam klaster 2, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa.
Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gibran memastikan penguatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Wakil Presiden juga memantau langsung alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran rawat jalan, pelayanan poliklinik, hingga farmasi. Ia juga melihat sejumlah fasilitas termasuk gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian serta bangunan rawat inap dari sisi luar. Tak hanya itu, Gibran pun berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan maupun pengobatan. Pemirsa, hingga saat ini lebih dari 21.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menopang program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Untuk memastikan standar terpenuhi, Badan Gizi Nasional meninjau SPPG di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, meninjau SPPG di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil tinjauan menunjukkan fasilitas dapur, sarana pendukung, serta bahan makanan telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain meninjau dapur, Dadan juga menyaksikan pelaksanaan makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 001 Sebatik. Pembina SPPG Yayasan Astrada Garuda Jaya, Asmir Nurwadi Paki, menyebut saat ini layanan telah menjangkau 5 sekolah di Pulau Sebatik dengan tenaga pelayanan yang melibatkan warga lokal. Tradisi ini membangun dengan sangat baik, ya, dan bahkan jauh dari ekspektasi saya, dan ini kalau kita sertifikasi mungkin akan masuk ke kelas unggul, dan ini sudah modal yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Momo. Dengan adanya program ini, kami di perbatasan pemuda-pemuda berharap diberikan kelancaran. Di Kalimantan, Sebatik ada 3 di Sebatik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melantik 4 pejabat baru di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. 4 pejabat yang dilantik antara lain Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Gorga Parlaungan sebagai Kepala KKP Badia Jakarta Utara, Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Badia Jakarta Utara, dan Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Badia Jakarta Utara. Purbaya menegaskan pergantian Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tetap dilakukan meski pejabat sebelumnya belum terbukti terlibat dalam kasus suap bawahannya. Namun, rotasi tetap dilakukan agar atasan tidak lalai dalam mengawasi bawahannya. Perombakan pejabat merupakan imbas dari kasus suap pejabat KPP Badia Jakarta Utara yang tengah diusut oleh KPK. Disilakan kembali ke tempat. Ya kan, ini kita penggantian pejabat yang pejabat di pajak ya, dari beberapa eselon yang ada yang masih bisa KPK dan lain-lain. Tapi kan kita mesti lihat kalau dia sibuk di KPK kan bisa keganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Jakarta Utara yang ya dipindah, diganti, diistirahatkan dulu sementara. Dirumahkan, nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Walaupun dia nggak terlibat langsung kan sebagai Kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya. Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat pajak yang di atas bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini hanya konfirmasi ke para pejabat pajak bahwa mereka.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won-sik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan juga membahas penguatan kerjasama bilateral, investasi, hingga kisah heroik warga negara Indonesia di Korea Selatan. Pertemuan antara Parlemen Indonesia dan Korea berlangsung hangat di gedung MPR DPR RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut Ketua Parlemen Korea Selatan Woo Won-sik. Kedua pihak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan di bidang perdagangan, ekonomi, investasi, dan kebudayaan. Selain membahas hubungan dan kerjasama bilateral, kedua negara juga membahas warga negara Indonesia yang tinggal di Korea, Sugianto. Ada warga negara Indonesia namanya Sugianto. Pada saat terjadi kebakaran di salah satu provinsi Korea Selatan, telah berhasil membantu dan menolong banyak orang tua di Korea Selatan dari jebakan api kebakaran, dan Sugianto menjadi orang yang sangat dikagumi di Korea Selatan. Bahkan Presiden Korea Selatan telah memanggilnya, mengundang untuk mendapatkan kehormatan di Istana Biru di Seoul, Korea Selatan. Peristiwa yang dialami Sugianto menjadi simbol kuatnya nilai kemanusiaan dan persahabatan antara rakyat Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu, Ketua Parlemen Korea Selatan juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi investor Korea Selatan di Indonesia. MPR RI menegaskan komitmen untuk terus mendukung penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan, termasuk menciptakan kepastian dan kenyamanan bagi investor asing demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Abdul Aziz Andri Setiawan, iNews melaporkan.